Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, mengendalikan emosi dan pikiran selama menghadapi ujian kehidupan. Kadang kita berpikir bahwa dunia ini kejam, bahwa semua luka yang kita terima, semua kemarahan yang kita rasakan adalah hasil dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, benarkah itu? Atau mungkin saja, sebagian besar pertarungan itu sebenarnya terjadi di dalam diri kita sendiri. Seperti yang kita bahas di awal tadi, banyak luka yang tidak berasal dari apa yang terjadi, tapi dari bagaimana kita memilih untuk menanggapi apa yang terjadi. Dan bicara tentang kemarahan, bukankah seringkali saat emosi itu meledak, kita sebenarnya bukan marah pada dunia, tapi pada kerapuhan kita sendiri? Mungkin tanpa sadar, kita membiarkan ego memegang kemudi. Ego yang merasa direndahkan, ego yang takut kehilangan muka, ego yang ingin diakui. Saat seseorang menginjak harga diri kita, refleks pertama bukan berpikir, tapi membalas, membela, melawan. Tapi siapa yang benar-benar berkuasa saat itu? Kita atau ego kita? Biasanya kalau kita tahan marah dalam budaya sehari-hari, kita dianggap sopan. Kita diajari bahwa diam itu emas. Tapi anehnya, justru di balik diam itu, seringkali batin kita mendidih dalam sunyi. Seolah-olah ada ledakan kecil yang siap setiap saat menghancurkan segalanya, hanya karena kita tak pernah benar-benar diajari bagaimana cara mengelola rasa itu. Bisa jadi, itulah sebabnya kenapa banyak hubungan yang pecah bukan karena masalah besar, tapi karena tumpukan-tumpukan kecil emosi yang tak pernah diurai. Bayangkan suatu sore, kamu dihina di depan banyak orang. Orang yang bahkan mungkin tidak begitu berarti buat hidupmu. Apa reaksi pertamamu? Diam? Membalas? Atau mungkin, untuk sekali ini, menarik napas dalam-dalam dan bertanya dalam hati, kalau aku membalas, apa aku benar-benar menang? Atau justru aku kalah terhadap egoku sendiri? Lucunya, kadang kita merasa rasional. Kita yakin keputusan kita tenang. Padahal dalam diam, tubuh kita sudah menunjukkan tanda-tanda kecil. Napas yang memendek, jantung yang berdetak lebih cepat, otot yang menegang. Tanda-tanda itu mungkin kecil, tapi cukup untuk membuat keputusan kita bukan lagi soal logika, melainkan soal balas dendam yang dibungkus kata-kata rasional. Dan anehnya lagi, kita tahu marah itu menguras energi, kita tahu itu merusak hubungan, tapi tetap saja, meledak rasanya lebih menggoda. Kenapa? Kalau mau jujur, tubuh kita melepaskan adrenalin saat marah. Ada semacam rasa kuat sesaat, tapi efeknya seperti gula. Manis di awal, pahit di akhir. Secara ilmiah, setiap kali kita membiarkan amarah menguasai, kortisol membanjiri tubuh. Jika ini terus terjadi, dampaknya nyata. Tekanan darah naik, imunitas turun, bahkan mempercepat penuaan sel. Mungkin itulah sebabnya, kenapa kadang orang yang gampang marah justru cepat lelah. Bukan hanya secara mental, tapi fisik. Lucu ya, saat orang bilang, sabar aja. Tapi sabar itu apa? Sabar yang sehat adalah pengelolaan emosi dengan penuh kesadaran. Bukan menahan emosi sampai membusuk dalam dada. Karena kalau sabar hanya jadi alasan untuk menunda rasa sakit, bukan menyembuhkannya. Itu sama saja menanam bom waktu di dalam diri sendiri. Ada banyak orang yang mengira bahwa jujur meluapkan emosi itu tanda kekuatan. Tapi bukankah kekuatan sejati justru ada pada mereka yang bisa marah dan memilih untuk tidak dikuasai oleh marah itu sendiri? Pernahkah kamu merasa lega setelah marah? Tapi beberapa menit kemudian, malu, menyesal, ada perasaan kosong? Kalau iya, mungkin itu saatnya kita bertanya, siapa yang sebenarnya menang dalam pertarungan itu? Ego kita atau jiwa kita? Bisa jadi, kita cuma butuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemenangan sesaat. Kita butuh pemahaman. Kita butuh ruang untuk sadar bahwa tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua penghinaan layak untuk disimpan di hati. Kalau setiap kali marah kita bisa baca subtitle di atas kepala kita, mungkin yang muncul bukan kata-kata kasar, tapi bisikan kecil.
Aku cuma takut, aku cuma butuh dipeluk. Dan kalau misalnya kemarahan kita suatu saat terekam kamera, viral di media sosial, apa kita akan bangga? Atau justru malu pada diri sendiri? Pernah juga, tanpa sadar, kita merasa puas saat memenangkan adu argumen. Tapi setelah itu, hubungan hancur, kedekatan memudar. Lalu di satu titik, kita baru sadar. Kita menang dalam pertengkaran, tapi kalah dalam kehidupan. Karena kebenaran yang tidak dibalut kebijaksanaan, hanya meninggalkan puing-puing. Dan kekuatan yang tidak diiringi kasih sayang, hanya akan jadi kesombongan tanpa makna. Kita hidup di lingkungan yang sering mengajarkan, menangislah itu lemah. Maka banyak orang, bukannya menangis saat sedih, tapi meledak saat marah. Karena menahan rasa takut dan kecewa terlalu lama. Akhirnya mencari jalan keluar dalam bentuk kemarahan yang tidak terkendali. Mungkin itulah kenapa banyak orang yang terlihat kuat di luar padahal rapuh di dalam. Mereka tidak pernah diajarkan untuk menerima kesedihan, hanya untuk menutupi itu dengan topeng amarah. Padahal, bukankah lebih jujur kalau kita bisa mengakui bahwa kadang kita hanya ingin didengar? Bukan dibenarkan, bukan disalahkan, hanya didengar. Kalau semua orang memilih jujur pada perasaannya, mungkin dunia ini tidak akan penuh dengan ledakan-ledakan kecil yang tak perlu. Mungkin kita bisa lebih sering memilih diam yang damai, bukan diam yang penuh dendam. Sekarang, bayangkan, kalau kamu bertemu seseorang yang dulu pernah menyakitimu, tapi kali ini kamu hanya tersenyum, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah selesai dengan amarahmu. Itulah kemenangan sejati. Bukan membalas, bukan menahan, tapi melepaskan. Mungkin kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa memilih siapa yang kamu izinkan untuk menguasai hatimu. Dan kalau hari ini kamu memilih untuk tetap tenang, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu akhirnya benar-benar berkuasa atas dirimu sendiri. Poin kedua, kefanaan dan kesadaran akan kesementaraan. Kadang kita terlalu sibuk berlari sampai lupa bertanya, sebenarnya kemana sih kita mau pergi? Dalam keheningan malam, saat semua ambisi terasa jauh, kadang muncul bisikan pelan. Kalau besok semuanya selesai, apa yang masih kamu sesali? Bisa saja, kita baru sadar. Banyak hal yang kita tunda bukan karena tidak bisa, tapi karena berpikir kita masih punya banyak waktu. Padahal, waktu tidak pernah berjanji apapun pada kita. Ia lewat tanpa menoleh, tanpa menunggu, tanpa peduli siapa yang siap, siapa yang belum. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang mengendalikan emosi, hidup ini bukan tentang menunggu semua berjalan sesuai rencana. Begitu juga soal waktu. Dia tidak peduli rencanamu. Mungkin yang paling menyakitkan nanti bukan kegagalan, tapi penyesalan karena tidak berani memulai. Kamu pernah nggak merasa sibuk banget? Rutinitas, kerjaan, target, semua penuh. Tapi di dalam rasanya kosong. Ada ruang di hati yang terasa hampa, meski di luar semuanya terlihat baik-baik saja. Itu mungkin tanda kecil, tanda bahwa kita terlalu lama hidup dalam autopilot. Tanda bahwa kita lebih takut mengecewakan orang lain, daripada takut kehilangan diri sendiri. Di sekitar kita, budaya menuntut banyak hal. Lulus cepat, kerja mapan, nikah sesuai umur. Semua ada standarnya, tapi jarang ada yang bertanya, kamu bahagia nggak? Kita diajari untuk patuh, untuk membanggakan keluarga. Tapi jarang diajari untuk bertanya, apa yang benar-benar aku inginkan? Padahal kalau dipikir lagi, semua pencapaian itu fana. Rumah, jabatan, bahkan nama baik. Semua akan pudar. Stoikisme mengingatkan kita, semua akan berlalu. Termasuk rasa sakit, termasuk diri kita sendiri. Apa yang sekarang kita genggam erat-erat, status, kekayaan, bahkan kebanggaan, suatu hari akan jadi debu dalam sejarah. Jadi, pantaskah kita menyerahkan seluruh hidup hanya untuk sesuatu yang begitu rapuh? Coba bayangin, hari ini adalah harimu yang terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk jujur ke diri sendiri. Ada nggak satu kata yang belum sempat kamu ucapkan? Ada nggak satu orang yang ingin kamu peluk lebih erat? Ada nggak satu mimpi kecil yang selalu kamu tunda? Karena takut gagal. Biasanya, yang kita sesali bukan hal-hal besar, tapi momen-momen kecil yang kita anggap remeh. Dan anehnya, kita terus menunda. Seolah besok itu hak, bukan anugerah. Padahal, tanda-tandanya kadang sudah kelihatan. Merasa sibuk tapi kosong. Merasa banyak bergerak tapi nggak kemana-mana. Merasa hidup tapi nggak merasa hidup. Kenapa kita begitu suka menunda? Karena otak kita, sejak zaman dulu,
memang didesain untuk fokus pada kepuasan instan. Itulah kenapa scrolling media sosial bisa terasa lebih menarik daripada menulis surat buat diri sendiri. Tapi semua kesenangan instan itu, kalau diakumulasi, apa benar membuat kita lebih puas? Atau malah lebih kosong? Ada semacam ilusi besar yang disebarkan budaya sibuk. Semakin sibuk kamu, semakin sukses kamu. Padahal seringnya sibuk itu hanya cara halus untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan menyakitkan tentang makna. Ada yang bilang, aku harus sukses supaya nanti bisa hidup tenang. Tapi, bagaimana kalau di tengah perjalanan mengejar kesuksesan itu, kita justru kehilangan ketenangan? Apakah mengejar dunia ini bentuk keberanian atau bentuk ketakutan? Mungkin saat kita terlalu keras berlari, justru kita semakin jauh dari diri kita sendiri. Seperti orang yang tersesat tapi malu bertanya arah. Dan mungkin, kalau umur kita diumumkan seperti skor bola di TV, kita baru sadar, waduh, waktu saya tinggal segini doang. Bayangin kalau bisa pinjam umur kayak pulsa darurat. Kira-kira berapa tahun tambahan yang kamu minta? Berapa tahun yang kamu buang sia-sia tanpa sadar? Sayangnya, waktu bukan pulsa. Dan hidup ini, kalau diabaikan terlalu lama, tidak memberi notifikasi sebelum habis. Yang lebih lucu lagi, kita sering lebih takut miskin daripada takut mati. Takut dibilang gagal. Takut tidak bergengsi. Padahal, kematian itu pasti. Sementara kemiskinan, hanya salah satu kemungkinan. Apa mungkin kita salah fokus? Apa mungkin kita terlalu sibuk mengejar validasi dunia, sampai lupa mengisi jiwa? Dan ironisnya, banyak orang baru bertanya tentang makna hidup setelah sakit parah, kehilangan besar, atau nyaris mati. Padahal, kesempatan untuk hidup sepenuhnya ada di setiap detik, setiap tarikan napas. Kalau hari ini kamu diberi satu kesempatan, memperbaiki satu hal dalam hidupmu sebelum terlambat, apa yang akan kamu pilih? Mungkin memperbaiki hubungan yang retak. Mungkin mengejar mimpi yang sudah lama terpendam. Mungkin sekadar berani mengatakan, aku ingin hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Karena seperti yang dikatakan banyak filsuf, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup dalam bayang-bayang kehidupan yang tidak pernah kamu pilih. Dan kalau hidup ini benar-benar singkat, bukankah lebih bijak memilih jalan yang, bahkan jika berakhir hari ini, kamu bisa tersenyum dan berkata, aku sudah mencoba. Jadi, daripada menunggu alarm kehidupan berbunyi keras, kenapa tidak mendengarkan bisikan kecil di dalam diri hari ini? Karena mungkin suara itulah yang paling jujur. Dan mungkin di sanalah kebebasan sejati kita bermula. Apa kamu berani mendengarnya? Poin ketiga, menemukan makna dan kebahagiaan melalui pelatihan batin. Kadang, yang berat itu bukan perjalanan hidupnya, tapi perasaan kosong yang muncul di tengah semua keberhasilan. Checklist sudah banyak yang tercentang. Sekolah selesai, kerja oke, mungkin sudah punya pasangan, sudah punya aset, mungkin juga sudah dihormati banyak orang. Tapi di sela-sela kesibukan itu, ada ruang hening di dada, yang entah kenapa tetap terasa kosong. Bisa jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, waktu berjalan begitu cepat sampai kita lupa untuk benar-benar bertanya, apa sebenarnya yang aku cari? Biasanya saat kita merasa kosong di tengah pencapaian, itu karena kita mengejar sesuatu di luar diri, tapi lupa menumbuhkan sesuatu di dalam diri. Budaya di sekitar kita kadang memperkuat ilusi ini. Sukses sering dinilai dari gelar, dari jabatan, dari seberapa besar rumahmu, seberapa viral postinganmu, tapi seberapa sering ada yang bertanya, apa kabar hatimu saat bangun pagi? Mungkin inilah kenapa ada banyak orang yang terlihat kuat, terlihat sukses, tapi hatinya rapuh. Karena kita terbiasa membangun pencapaian, tapi lupa membangun batin. Ada satu kebenaran sederhana yang sering dilupakan. Kebahagiaan sejati itu bukan soal punya banyak, tapi soal butuh lebih sedikit. Kamu pernah nggak pura-pura bahagia? Tersenyum di depan kamera, tertawa di keramaian, tapi hati kosong. Bukan karena kamu munafik, bukan karena kamu palsu, tapi karena ada tuntutan sosial yang begitu kuat. Harus kelihatan bahagia, harus kelihatan berhasil. Sampai-sampai, tanpa sadar, kita lebih peduli bagaimana orang melihat hidup kita daripada bagaimana kita sendiri merasakannya. Coba bayangin, semua yang kamu punya sekarang, jabatan, uang, pengakuan, semua itu hilang dalam semalam.
kamu masih merasa layak hidup? Kalau jawabannya ragu, mungkin sudah waktunya membangun sesuatu yang lebih kokoh. Bukan status, bukan kekayaan, tapi karakter, nilai, ketenangan batin. Karena saat semua hiasan dunia runtuh, yang tersisa hanya siapa dirimu yang sebenarnya. Tanda-tanda kecil sering muncul sebelum semuanya runtuh. Merasa gelisah padahal tidak tahu kenapa. Merasa kosong meskipun sibuk. Merasa iri pada orang lain, padahal sadar kita juga punya banyak. Kalau kamu merasa seperti itu, mungkin bukan pencapaian yang kurang, tapi kedamaian yang hilang. Tapi, kenapa kita terus pura-pura puas? Mungkin karena takut mengecewakan keluarga, takut dipandang gagal, takut ditinggalkan.